wabarakatuh. Saya Siti Rahma Amalia Putri Malengga. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme kerja toksik pada senyawa mangan. Mangan merupakan sebuah unsur kimia dengan lambang Mn dan nomor atom 25. Mangan juga merupakan sebuah logam yang berwarna keperakan, keras, dan rapuh. Mangan ini sering ditemukan di dalam mineral yang sering dikombinasikan dengan besi. Mekanisme kerja suatu polutan atau zat terhadap suatu organ sasaran itu pada umumnya melewati suatu rantai reaksi yang dapat dibedakan menjadi 3 fase. Yang pertama, fase eksposisi, yang kedua, fase toksikokinetik, dan yang ketiga, fase toksodinamik. Yang pertama yaitu fase eksposisi. Fase eksposisi ini merupakan kejadian di mana terjadi kontak atau terjadi paparan terhadap xenobiotika dengan suatu organisme. Pada fase eksposisi ini, paparan terhadap suatu xenobiotika itu dapat terjadi melalui absorpsi kulit, melalui saluran inhalasi, dan juga ingesti. Pada paparan melalui absorpsi kulit untuk senyawa mangan sendiri, paparan ini bukanlah jalur yang umum karena senyawa mangan itu tidak mudah menembus kulit. Namun jalur paparan ini kemungkinan besar terjadi pada pekerja mekanik, pekerja di bidang industri bensin, produsen pestisida, dan penyemprot yang cenderung menangani senyawa-senyawa ini dalam jumlah yang besar. Kemudian paparan melalui saluran inhalasi. Banyak penelitian yang berkaitan dengan paparan di tempat kerja yang membedakan antara debu mangan total dan debu mangan yang terhirup. Debu yang terhirup itu biasanya ditentukan oleh ukuran partikel debu tertentu yang bervariasi. Biasanya didefinisikan sebagai partikel berukuran kurang dari sama dengan 5 mikron. Partikel debu yang lebih kecil ini dapat memasuki area bawah paru-paru termasuk bronkiolus dan alveoli. Kemudian partikel-partikel ini dapat diserap oleh paru-paru dan akan segera masuk ke dalam aliran darah sehingga dapat terhindar dari pembersihan oleh hati. Kemudian paparan melalui saluran ingesti. Meskipun manusia sering terpapar senyawa mangan anorganik dalam jumlah besar melalui makanan dan air, tetapi laporan mengenai dampak buruk pada manusia akibat konsumsi mangan berlebih masih sangat-sangat terbatas. Fase berikutnya yaitu fase toksikokinetik, merupakan suatu perjalanan xenobiotik di dalam tubuh suatu organisme yang dapat melalui absorpsi kulit, absorpsi inhalasi, dan pencernaan. Kemudian dapat melalui distribusi, ekskresi, dan metabolisme. Fase yang terakhir yaitu fase toksodinamik yang berefek fisiopatologi dan biokimiawi pada manusia. Patofisiologi toksisitas mangan dapat melibatkan interaksi kompleks antara paparan dan peningkatan serta penurunan regulasi protein sel. Paparan pekerjaan dari pengerjaan logam, pembuatan baterai, pertambangan, konsumsi air sumur yang terkontaminasi, dan lain sebagainya dapat menyebabkan penyerapan dan serapan seluler yang berlebihan. Yang terakhir yaitu efek biokimiawi senyawa mangan. Pengeluaran tubuh melalui eliminasi empedu dan pankreas mungkin tidak berfungsi tergantung pada kondisi penyakit penyerta atau variasi pola makan. Penghabisan Mn juga dapat terpengaruh biasanya melalui mutasi hilangnya fungsi genetik. Sekian pemaparan materi saya mengenai mekanisme kerja toksik pada senyawa mangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.